Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi putra solih maupun putri solihah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya ataupun penyakit yang membahayakan. Amin. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, anak-anak akan belajar tentang arti dari surat Al-Falaq, kemudian isi kandungan dari surat Al-Falaq, kemudian bacaan ataupun hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Falaq itu sendiri. Tetapi sebelum kita belajar itu semua, terlebih dahulu anak-anak berdoa sebelum belajar, dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah ya. Dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang arti dari surat Al-Falaq. Ibu guru akan bacakan dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Oke, sekarang isi kandungan dari surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu adalah surat yang ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq ini ada 5 ayat. Surat Al-Falaq termasuk surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Dinamakan Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Falaq itu diturunkan sesudah surah Al-Fil. Di dalam surat Al-Falaq itu memerintahkan agar manusia memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan hanya kepada Allah. Kemudian surat An-Nas ia juga disebut dengan Al-Mu'awwizatain. Karena apa? Keduanya mengandung perlindungan. Keduanya termasuk juga surat yang utama dalam Al-Quran. Karena keutamaan surat Al-Falaq selalu disebut bersamaan dengan surat An-Nas. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, wahai Utbah, bacalah keduanya surat An-Nas dan Al-Falaq setiap kamu tidur dan bangun. Tidaklah seseorang bisa meminta atau berlindung dengan seperti keduanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Al-Falaq di sini artinya itu waktu subuh. Sebagaimana Rasulullah sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar apa? Selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surah Al-Falaq ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai
subuh atau falak. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan. Nah, di dalam surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam. Apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra, dan ada juga kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Maka dari itu setiap malam ketika mau tidur dianjurkan untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Karena apa? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad hanya meminta perlindungan, keselamatan atau memohon keamanan itu hanya kepada siapa? Allah, bukan kepada yang lain. Selanjutnya akan kita bahas tentang hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Yang pertama, Ibu Guru akan bacakan ayatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini a'udzu dibaca mat tabi'i karena ada wawu sukun bertemu dengan dhammah. Alasannya wawu sukun bertemu dengan dhammah. Kemudian berikutnya yaitu bil falaq. Bil falaq di sini namanya idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Karena apa? Alasannya alif lamnya ini dibaca jelas. Kemudian di sini falaq. Nah, i-nya ini dibaca qalqalah kubra atau qalqalah besar. Karena apa? I-nya ini mati di akhir kalimat atau di akhir kata. Berikutnya min syarri ma khalaq. Nah, min syarri di sini bacaannya ikhfa hakiki. Karena apa? Nun sukun bertemu dengan shin atau nun mati bertemu dengan shin. Kemudian ma ini dibaca matobi'i. Karena apa? Alasannya alif sukun bertemu dengan harokat fathah. Kemudian kholaq ini juga sama, itu qalqalah kubra. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, di sini tadi sama, yaitu min syarri namanya ikhfa hakiki. Bacaan matobi'i. Siqin idza bacaan idhar halki. Karena apa? Kasroh tain bertemu dengan alif ataupun alif bertemu dengan harokat kasroh tain, maka dinamakan idhar halki. Kemudian berikutnya itu waqab, itu bacaan qalqalah kubro. Karena apa? Matinya di akhir kalimat atau akhir kata. Berikutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini juga sama, min syarri itu bacaannya adalah ikhfa hakiki. Di sini ada nun bertasdid. Nun bertasdid itu namanya ghunnah. Kemudian fil 'uqad. Fil di sini juga bacaan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. 'Uqad. Nah, di-nya di sini bacaannya qalqalah kubra, yaitu mati di akhir kalimat atau kata. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sama, min syarri itu ifa hakiki, ha itu matobi'i, sidin idza itu
idhar. Halki hasada, daknya adalah bacaan qalqalah kubra. Demikian materi tentang arti surat Al-Falaq, isi dari surat Al-Falaq, kemudian hukum bacaan dari surat Al-Falaq itu sendiri. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.